का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी bahwa iqra'u suratul Baqarah fa inna ahdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha batalah. Nabi Muhammad mengatakan iqra'u suratul Baqarah, bacalah kalian surat Al-Baqarah. Fa inna ahdhaha barakatun, karena sesungguhnya membacanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkaha, apabila engkau meninggalkannya, hasratun, kau akan rugi. Wala yastati'u batalah, merupakan tanda orang yang memiliki kelakuan buruk tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Orang yang punya perangai, punya sifat yang buruk dalam hatinya atau kelakuannya yang buruk, dia tidak akan pernah untuk mendapatkan kesempatan membaca wirid surat Baqarah. Maknanya membaca Quran itu memang ibadah, afdhalu ibadah ummati tilawatul Quran. Paling mulianya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Naam, iya kami tahu. Tapi jika dijadikan wirid, yaitu satu bacaan yang istiqomah. Wirid itu satu amaliyah yang kita istiqomah, namanya wirid. Makanya kata Imam Haddad, man laisal wirid kal kirid. Orang yang tidak punya wirid itu koyok bedes. Orang kalau nggak punya wirid, nggak punya rutinitas amaliyah kepada Allah, dia nggak punya wirid istiqomah. Setiap maghrib dia baca surat Baqarah, setiap maghrib dia baca Ratibul Haddad, setiap maghrib dia baca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah maupun yang dihimpun oleh para salafun saleh. Ini orang yang nggak punya seperti ini, kalkirit delok naik uripe. Lihat orang yang nggak punya wirid, hidupnya itu tanpa ada tertibnya sama sekali. Hidupnya nggak teratur. Tangine sak karepe, turune sak karepe, mangane yo sak karepe, mau apapun terserah dia, hurriyah, bebas, nggak punya tertib sama sekali. Lihat aja, perhatikan orang-orang yang nggak punya wirid itu, seenaknya sendiri dia itu. Perhatikan, Anda punya teman yang dia jarang duduk majelis taklim, jarang juga dia membaca wirid, sak wenake dhewe. Emang kata Rasulullah, man laisal wirid kal kirid, kayak monyet, mereka nggak punya wirid. Fal iyadu billah min dzalik. Maka lazimkan membaca surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah di Ratibul Haddad ini sudah dihimpun oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya yang ada di dalam Ratibul Haddad itu adalah formula yang luar biasa. Itu formulasi ibarat kalau pil, orang itu minum sudah langsung fresh. Kalau punya vertigo, hilang vertigonya, punya pusing, hilang pusingnya, punya stroke, sembuh dari stroke-nya. Jadi formula yang luar biasa. Mulai dari anti santet, mulai daripada penyakit-penyakit yang hilang, itu bismillahirrahmanirrahim ma'asmi, itu sudah dihimpun formulasi yang luar biasa yang ada di dalam Ratibul Haddad. Maka lazimkan kita membaca Ratibul Haddad. Makanya di dalam Ratibul Haddad juga ada surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai akhir itu adalah surat Al-Baqarah. Sudah dihimpun di dalamnya bahwa barang siapa membaca surat Al-Baqarah secara istiqomah, dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sesekali kita menganggap remeh daripada apa yang telah dihimpun oleh para aslafun shalihin. Dan ketika membaca wirid tersebut, ini faedahnya, kita jangan sok menambah-nambahi. Kalau misal bacaan seperti yang kita baca, ya ayyuhal mustaquna linuri jamalih sallu alaihi wasallimu taslima, padahal secara bacaan ya ayyuhal mustaquna linuri jamalihi, bacaannya linuri jamalihi, tetapi aslafun saleh membaca linuri jamalih dari natek
daripada sirah yang mereka ucapkan, ini ada sirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menambah-nambahi. Bagaimana Imam Abdul Haddad mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alimu. Ojo tambah-tambahi. Sirnya mereka itu ada pada sirahnya. Ojo tambah-tambahi. Makanya ketika kita mengambil wirid, jadi ada bacaan-bacaan yang amiyah. Ada bacaan itu ada fushah. Fushah itu secara tertib sastra Arabnya. Ada juga bahasa amiyahnya, yaitu yang tidak tertib, atau bahasa Jawa itu namanya bahasa kromo nguku. Ngukunya. Jadi ada kromo inggil, ada ngukunya. Jadi bacaan-bacaan yang ada di Rotipul Haddad itu kan banyak. Di antaranya, la ilaha illallah. Saya kasih contoh misalnya. Seseorang yang membaca misalnya, la ilaha illallah. Ini yang sering orang-orang yang sosok menambah-nambahi. Amana billah wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa dhahira. Nah, sok-sokan nambah itu. Amana billah wal yaumil akhir, tubna ilallah batinan wa dhahira. Yang betul itu wa dhahira. Makanya orang itu baca wirid, tahu engkau belajar wirid ini dari siapa, engkau mendapatkan ijazah wirid ini dari siapa. Ya saya dari guru-guru saya. Guru-gurumu seperti itu? Enggak, tapi yang benar saya, karena sesuai dengan sastra Arab, sesuai dengan disiplin ilmu fushah. Nah, sok-sokan toh. Ini orang-orang yang sok-sokan yang mudah-mudahan kayak begitu. Jadi dia malah nggak mendapatkan sir, seolah-olah dia tambah ngerti nahu, ngerti semua dhahira. Ya kan? Tambah nggak dapat apa-apa dia. Amana billah wal yaumil akhir, tubna ilallah batinan wa dhahir. Udah. Imam Haddad membaca seperti itu, murid-muridnya membaca seperti itu, dan generasi penerus membaca seperti itu, kita pun membaca seperti itu. Nah inilah yang dikatakan mulsal salatan anhum anjadihim godaman ala godamin bijiddin auza'i. Nah inilah yang dikatakan mereka itu mulsalsal, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan itu pasti sesuai dengan kakek-kakeknya. Jangan kita ini sok-sokan lebih luas wawasan kita, teknologi lebih maju, terus kita merasa lebih alim dari Mbah Hasyim Asy'ari, lebih tinggi ilmunya dari Mbah Hamid Pasuruan, lebih tinggi daripada Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Maksum Lasem. Apakah kita lebih tinggi dari mereka? Mereka pakai jubah kok, mereka pakai jenggot kok. Iya kan? Mereka pakai jenggot, pakai imamah, pakai surban. Ini sok-sokan sekarang. Kita itu Islam Nusantara. Iya kan? Islam Nusantara. Harus Islam yang dinusantarakan. Nah, ini orang salah kaprah ini. Loh, Islam Nusantara itu sudah dibuat oleh Mbah Hasyim mulai dulu. Sekarang ini orang-orang yang sok-sokan, Islam Nusantara itu sudah ada dari dulu, bukan kemarin. Makanya ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang nasionalis. Ya memang Islam itu tidak ada, Islam yang radikal itu tidak ada, Islam liberal itu juga, Islam itu pasti nasionalis. Jadi nggak ada Islam yang nggak nasionalis, itu nggak ada, karena guru besar nasionalis itu Nabi Muhammad. Lo kok bisa katakan nasionalis ini kan keberagaman, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan golongan. Lo ini yang dilakukan Nabi Muhammad. Jangan kita mengatakan kita tidak seperti Islamnya Arab, kita bukan seperti Islamnya Singapura, Islamnya Amerika. Ini orang yang otaknya sudah kena mihun, ya, kena Indomie goreng, akan mangan micin. Model-model kayak ono. Islam itu mengajarkan nasionalis. Dulu itu ada kobilah ini Bani Hashim, ini Bani Quraisy, ini Bani Kinanah. Ini berbagai banyak suku. Oh, engkau itu orang Jawa, engkau itu orang Cina, engkau itu orang
Amerika, engkau itu orang Inggris. Kata Rasulullah, nah, semua sama. Innamal mu'minuna ihwatun. Seorang antara satu dengan yang lainnya itu saudara. Jadi dihilangkan gobilah-gobilah, suku-suku, ras ini lebih tinggi dari ras yang itu, suku ini lebih tinggi dari suku yang, oh enggak, sudah dihilangkan oleh Rasulullah. Jadi kalau orang mengajarkan keberagaman ke dalam Islam, kemajemukan dalam Islam, ini orang sing kakean mangan micin, wis ngono ae. Ini orang-orang yang nggak ngerti, nggak ngerti sejarah. Jadi Rasulullah itu guru besar nasionalis. Nasionalis sekali Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan agama. Itu Rasulullah. Mereka mencaci maki agama, dilarang oleh Nabi Muhammad. Man adantu dimian faqad adani. Man adantu dimian hasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa memusuhi orang di luar agama, seperti mereka memusuhi aku. Engkau memusuhi Kristen, memusuhi Buddha, Konghucu, engkau memusuhi daripada Protestan, Katolik, sama seperti engkau memusuhi aku, kata Nabi Muhammad. Wa ana khosmuhu khosamtuhu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi musuhnya dan aku akan musuhi dia di hari akhir. Ini ancaman Nabi, ajaran nasionalis. Orang mengatakan kita beda dari mana? Maka kita harus luruskan pemikiran-pemikiran liberal yang ada di tengah-tengah kita, pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Jangan sesekali kita meremehkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan meremehkan para pendahulu kita, salaf kita, Mbah Hashim, Mbah Wahab. Makanya gosidahnya itu ahlal waton. Iya kan? Hubul waton minal iman. Iya kan? Indonesia biladi. Ini kan ajaran nasionalis. Ini sok-sokan Islam ini harus diperbarui, harus diregenerasi. Kita harus nasionalis. Kakean mangan micin, mangkane rada bulet. Ini sudah dibentuk dari dulu. Jangan kita ikut-ikutan di luar thariqahnya Mbah Hashim, Mbah Wahab, Hasbullah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan lagi orang-orang yang biasa. Bal a'rifuna billah, al-arif billah. Bahwa Mbah Hashim ini arif billah. Orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, Mbah Khalil Bangkalan, orang-orang luar biasa. Jangan kita ikut-ikutan yang sekarang ini sok nasionalis di kepentingan awake dhewe kok. Untuk kepentingan kelompoknya, sehingga apa? Timbul asobiah. Timbul fanatik golongan. Golongannya salah atau benar tetap didukung. Gak peduli salah mas, yo salah dibuelo mati-matian. Ini orang asobiah ini. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para salaf kita. Salah, bagaimana cara kita menasihati supaya benar, dan bagaimana ketika benar kita wajib untuk mendukungnya. Maka tentu kita harus benar-benar mengikuti para salafuna saleh. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemanfaatan kepada kita atas istiqamah dan barokahnya mereka semua. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad mengatakan, annal baital ladzi taqra'u fihi suratun Baqarah la yaqrabu syaitonun thalathan. Barang siapa membaca surat Al-Baqarah, maka rumahnya tidak akan pernah disinggahi oleh setan selama 3 hari. Setan itu enggak berani masuk rumah seseorang yang dibaca surat Al-Baqarah. Sudah dihimpun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Inilah keutamaan-keutamaan daripada bacaan atau sir rahasia-rahasia Allah di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirata illa ghufira lahu. Yasin adalah inti sari di dalam Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya semata-mata karena Allah, melainkan dia akan mendapatkan dosa yang akan diampuni oleh Allah. Surat Yasin. Kemudian surat Yasin ada qalbul Quran, hatinya Quran, inti sari di dalam Al-Quran. Kalau ada orang baca Yasin, ya kita dukung.
Orang baca Yasin, kita dukung. Kadang-kadang baca tuh Quran semua. Ojo Yasin tok, ojo surat Baqarah tok. Loh iya. Tapi kalau orang berbicara, menyampaikan ilmu, ini harus mengerti kondisi lapangan. Kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan syariat, kita harus mengerti siapa yang kita temui. Jadi kalau kita berbicara kepada orang awam, terus kita berbicara tentang masalah khilafiyah, ya perang. Kita membuat orang yang tidak sholat menjadi sholat, lu wangele masya Allah. Orang yang nggak zakat menjadi zakat, wangele masalah, pol. Lah apalagi kalau kita melihat orang baca Yasin, sholat 5 waktu di masjid, baca Yasin, terus itu khair kabir, itu kebaikan yang banyak sudah. Itu kebaikan yang luar biasa. Ada orang baca Yasin, baca rotib, itu udah kebaikan yang luar biasa. Karena kita melihat iklim masyarakat yang seperti ini sekarang. Mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan zakat, mereka nggak puasa bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang majelis ta'lim, baca rotib, itu sudah satu kebaikan yang luar biasa. Karena memang kondisi masyarakat yang seperti ini. Nah, adapun seseorang ketika menyampaikan sesuatu tentunya harus mengerti dan mengetahui siapa yang diajak bicara. Pernah satu ketika ada Menristek, Menteri Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, masuk di daerah Blega. Blega ini Madura. Madura masuk lagi di atas gunung. Ngumpulkan masyarakat. Menterinya ini ahli masalah astronomi. Cerdasnya luar biasa. Memang dia PhD. Jadi lulusan terbaiknya di Inggris, di Amerika, cerdas orang ini. Menjelaskan tentang masalah astronomi. Sing diajak ngomong wong tangone Blega. Itu Madura pucuke gunung. Radio ya ora ono ya. Apalagi internet wis ora ono diajak ngomong. Bapak-bapak sekalian, kita harus memiliki pesawat luar angkasa. Sebagaimana Cina bisa, sebagaimana Korea bisa, sebagaimana Australia, sebagaimana Amerika memiliki pesawat yang bisa sampai ke bulan. Sebab bulan ini ditempuh dengan jarak sekian, harus melewati atmosfer, dijelaskan luar biasa. Bagaimana bapak-bapak, setuju apa tidak kalau Indonesia punya pesawat yang bisa ke bulan? Dijawab ambek wong sing mburi. Gimana, setuju apa enggak? Saya enggak setuju dan enggak bangga. Loh, sampean enggak bangga? Sampean enggak setuju? Enggak. Lah kenapa Pak? Karena sudah banyak yang ke bulan. Lah terus saya maunya pesawat yang bisa ke matahari. Bayangno. Lah niki kerono sing diajak ngomong gak paham. Makane ojo halal haram bid'ah sing ojak ngomong ki lho sapa? Wah, akhirnya lho ndak bisa ke matahari. Ndak bisa ke matahari sebab matahari itu memiliki derajat sekian, mendekati sekian tahun sudah meledak pesawatnya. Dicuwelasno maneh panjang-panjangnya sak jam jelasno maneh. Bagaimana? Bapak-bapak, kalau cuman mau ke matahari gampang katanya. Loh, kok bisa gampang? Gampang. Gimana caranya Pak? Sebab begini jelas no gampang. Gimana cara berangkatnya? Kalau mau berangkat itu ba'dal maghrib. Nanti pulangnya sholat, pulang sudah sebelum sholat subuh. Lah ini, iya tak? Sing diajak ngomong nggak paham. Makanya kalau kita ceramah, kita memberikan syariat, itu lihat yang kita hadapi siapa. Ini harus kita tahu ini. Sing wajak ngomong wong gak iso maca, gak iso nulis. Wajak ngomong masalah khilafiyah. Lu kadang-kadang ngrungokno melok ngomong. Maca kitab lho ora iso. Maca kitab ndak bisa, buta huruf. Gak iso bahasa Arab, tapi itu bid'ah. Ini kafir. Yo wajak ngomong wong sing ngono pisan. Akhirnya bulet tak karu-karuan.
Makanya kalau ngomong pada mereka, gimana caranya sholat itu di masjid, bagaimana caranya wudhu yang benar, bagaimana caranya sholat yang bisa sah, bagaimana gak ngono lo, istinja yang betul, yang gitu aja, gak usah ujak omong yang aneh-aneh. Masalah khilafiyah ini mengajarkan, nggak cukup pak otaknya, akhirnya yo gelut. Makanya pecahnya umat ini karena orang-orang yang menyampaikan tidak ngerti, nggak tahu kapasitas yang menerima ilmu ini, nggak ngerti. Akhirnya mereka memiliki pemahaman yang radikal, kadang liberal, ya karena yang mengajarkan nggak tahu. Untuknya kita harus memahami benar-benar ketika kita menyampaikan syariat itu harus sesuai orang-orang yang mengkonsumsi. Kalau yang mengkonsumsi orang-orang yang nggak pas, yo usiku mau akhirnya yo berangkat nang matahari, nggak perlu nang bulan mau. Makanya kita harus pahami betul. Tentunya kita ketika menyampaikan sesuatu jangan keluar sudah dari guru-guru kita, dari salaf-salaf kita, dari Mbah Hashim, Mbah Wahab itu bagaimana? Mbah Wahab itu khafif, orangnya ahli usul fikih. Usul fikihnya luar biasa. Beliau muridnya Kiai Zainuddin Jazuli di Nganjuk Mojosari. Itu alim betul, khafif orangnya. Jadi kalau syariat itu sangat khafif. Misal Nabi Muhammad itu mengatakan kalau makan kita itu makruh sampai ngelangkah-ngelangkah, itu makruh. Makan sebelah sana ada kuah segala macam, kita makan sampai ngelangkah-ngelangkah itu makruh. Tapi katanya Mbah Wahab, oh enggak makruh. Loh kok bisa enggak makruh? Lek dudoe podo makruh, tapi lek dudoe seje gak makruh. Dan untuk kene kangkung, untuk kono sate jare. Iya toh? Ya wajar ae ngelangkah. Aku pengen sate ana gule. Kene sego kangkung. Nah, ngelangkah tidak ada masalah, memang kuahnya beda. Khafif orangnya. Tapi kalau Mbah Maksum, Mbah Bisri Samsuri, kaiso, kenceng orangnya. Tetep makruh, masih seje dudoe tetep ae makruh. Nah, jadi kita mau ngambil yang mana? Tetep mereka itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Jangan ikut orang-orang yang nggak ada gurunya. Sebab al-isnadu minad-din, sanad ini adalah satu bentuk kewajiban, bagian dari agama. Jadi jangan sesekali kita belajar ilmu dari orang-orang yang nggak punya ilmu, sanadnya dari siapa nggak ngerti. La ilaha illallah. Dan keutamaan daripada surat khususiyah dalam Al-Quran yang lain, bahwa Nabi Muhammad juga mengatakan anna man qara'aha kana kaman qara'al Qur'an asra marratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin dengan dia khusyuk, maka seperti dia membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Ya, ini untuk support. Jadi bukan untuk dalil, support. Oh berarti wong lek maca Yasin ku padha maca Al-Qur'an. Asale gak gelem maca Yasin, gelem maca Yasin. Dengan dalil seperti ini. Ayo maca Yasin, ayo Yasinan. Sebab engkau membaca Yasin seperti engkau membaca 10 kali Al-Qur'an. Jadi bukan dijadikan dalil. Mana dalilnya? Jadi amaliyah. Dalil menentukan hukum halal haram itu harus menggunakan hadis yang sahih mutawatir. Harus dilihat siapa yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya hadis maudhu atau tidak, hadisnya hadis mardud atau tidak. Itu kalau untuk menentukan halal haram, untuk menentukan hukum syariat. Tapi kalau untuk amaliyah mensupport, maka tidak butuh ini. Untuk menambahkan keimanan kok, untuk menambahkan semangat di dalam ibadah, tidak butuh dengan riwayat hadis. Meskipun itu hadisnya maudhu, hadisnya mardud atau tertolak, tidak ada masalah, karena bukan untuk mengerjakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tujuan disampaikan seperti ini untuk menambahkan rasa cinta antara umat Nabi Muhammad SAW, untuk menumbuhkan kasih sayang antar umat Rasulullah SAW, dan menumbuhkan cinta husnudzon
berprasangka yang baik antar umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuannya semakin kuat persatuan antara umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala mana wa sayyidi Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ala mana kutub zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن आजम न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था कोई